Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, dan Mas-mas. Saya percaya semua di sini at least brand manager ya. Mungkin ada yang levelnya director. Pak Andre, terima kasih. Mau jawab juga nanti di presentasi saya. Ada industri yang nggak tergantung sama AI. Oh, ada Pak. Tenang Pak, ada. Kebetulan di industri saya banyak sekali yang nggak tergantung sama AI. Waktu kita menulis skrip Pak, waktu kita nulis skrip kita bisa merasakan Pak. Kita bisa nangis waktu nulis skrip. AI nggak bisa Pak. Itu satu Pak, itu sangat penting Pak. Nanti ada paparannya. Oke, presentasi saya dibagi dua ya. Satu, it's well, you may say a success story. Ada 4 atau 5 perusahaan yang saya tangani yang cukup. Kalau ditanya, Pak, best practice dari industri TV itu apa sih? So, waktu saya diminta menangani sebuah TV, saya udah bisa ngomong sekarang. Namanya Antv. Antv itu best practice, kenapa? Karena udah ditanganin oleh sebuah nama yang dibilang nomor 1 di dunia itu Rupert Murdoch. Dan posisi Antv nomor 10 dari 10 TV. In less than 3 months, I can make Antv nomor 1 selama 5 tahun berturut-turut. So kalau people tanya, what is best practice di media siapa? Gue sama tim gue ya saya bilang. So by the grace of God, I can prove that. Itu sebelum Antv, waktu saya diminta menangani sebuah TV berita dari La TV, saya ditanya sama ownernya, kamu bisa nggak sih bikin TV news buat saya? Of course I can. Yaitu TV One. Since day one, waktu itu cuma ada dua TV ya, yang biru tuh warnanya sama TV One. Since day one, my audience share is triple than that blue. So itu dua. Jadi yang saya mau presentasikan di sini adalah some of my success story, our success story, dan teori apa yang dipakai di textbook, salah satunya di textbooknya ya, yang Pak Hermawan pakai Kotler dan selain Kotler. Jadi kira-kira dua itu yang saya akan ceritakan. Kenapa? Karena saya berasal dari akademisi. I got my PhD from London School of Economics with double master's degree, and I'm a chartered accountant and certified financial analyst. I used to work for Bank of England. So that's one of my credentials. And I also used to work for Pricewaterhouse. Waktu itu belum pakai Coopers namanya. Jadi before aku nggak sengaja masuk ke media. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, marketing excellence. This is my credentials. Saya BA dari UWA, tempatnya Pak Budiono bersekolah. And I got my first masters, my second masters. I got my PhD from LSE. Sekarang suka diminta jadi dosen sama Pak Hermawan di program S3-nya dan S2 di ITB. Dan aku juga ngajar di University of Brunei Darussalam. Oke, this is my CV, ex-co-CEO di Antv sama Eric dulu, Eric Thohir di TV One, ex-Director of Strategy of FIFA, strategic partner dan CCO di Bumi Langit, CEO of BLDX, copot. Aku punya my own farming dan owner of Nuyu is a filming clinic, cukup berhasil dengan Raffi Ahmad dan Dr. Fanny. And this is some of my achievement. Nah, ini sebelum ada satu teori saya ingin masukkan sebelum masuk ke success story saya. Knowing your customer. Whatever your business is here, knowing your customer is very important. Buat industri saya bagi dua. Your external consumers and your internal consumers. Siapa sih your external consumers? Kalau di TV ada dua Pak. Di situ saya lihat ada nama Ibu Nadia tapi nggak nongol ya. Itu salah satu klien saya dulu. My external consumers dulu waktu di industri media ada pengiklan dan ada audience. Nah ini cukup kompleks nih. Gimana menyenangkan pengiklan dan menyenangkan penonton. It's very complex. Stakeholdersnya banyak sekali di situ. Satu, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini harus tahu who is your consumers. You have to know that. Dan yang kalah pentingnya lagi adalah your
internal consumers. Zaman saya sekolah dulu, um, internal consumers, which is employee, itu masih belum dimasukkan ke aset kalau di balance sheet. Nggak dibilang human capital, masih dibilangnya human resources. Now, treatment seperti itu udah nggak ada lagi. Human capital itu di dalam balance sheet, itu termasuk di dalam tangible asset. Jadi it's how important is human capital itu. Dulu waktu saya sekolah belum. Di dalam GAP ya, Generally Accepted Accounting Principles, human resources belum masuk di dalam balance sheet. Sekarang sudah termasuk. Jadi betapa pentingnya kita semua di sini yang bekerja di suatu perusahaan yang harus dihargai secara penuh. Karena tanpa internal consumers, which is us, kita semua yang bekerja, nggak akan jalan kemana-mana kantor itu. Ya, that's it. Satu of my theory that the external and internal consumers itu nggak bisa dipisahkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini harus bisa mendefine who is your consumers. You need to define. I'm talking about the other stakeholders ya. I'm talking about your external and internal consumers. Nah, sebelum saya nggak ngomongin, pasti ada yang julid-julid di sini nih. Pak ngapain sih ngomongin Antv kan udah bangkrut sekarang PKPU. I'm talking about zaman dulu gimana saya bisa bikin Antv dari TV nomor 10 menjadi TV nomor 1 ketika sudah ditanganin oleh seorang Rupert Murdoch. Saya kasih sedikit cuplikannya. Berbagai karya terbaik telah kami lahirkan. Semangat dan kerja keras menjadi ujung tombak untuk menjadi yang terbaik. Tahun berganti tahun, kami terus berinovasi, berkreasi, dan selalu memberikan tayangan favorit untuk pemirsa. Dibekali dengan sumber daya manusia kompeten, tim yang solid, dan peralatan berteknologi canggih, Antv terus berkembang pesat dan berinovasi. Berfokus pada konten hiburan dan gaya hidup, Antv meroket bersama program-program keren yang sangat digemari, mulai dari segmen anak-anak hingga penonton dewasa melalui beragam series yang sukses memikat hati pemirsanya. Strategi matang dan eksekusi luar biasa menjadi andalan Antv untuk menghadirkan tayangan spektakuler yang menjadi viral di masyarakat. Dengan bantuan Media, Antv sebagai entitasnya akan terus menyajikan program terbaik yang bukan hanya menjadi idola, tapi juga menjadi kebanggaan Indonesia. Itu Antv ya. Nah, apa sih yang saya lakukan waktu itu? Saya bikin Antv langsung legit dalam waktu 3 bulan. Pak, lihat data ini deh. Data ini adalah data yang sangat menarik. Coba pay attention. Kalau di negara yang normal, ketika GDP sebuah negara meningkat, harusnya ADEX-nya meningkat. Advertising expenditure. Negara yang normal ya. Kalau GDP-nya meningkat, ADEX-nya, orang beriklannya makin banyak. Tapi tidak di Indonesia. Tahu nggak kenapa? Ayo yang saya jawab ini saya kasih 10 juta cash nih. Kan? Bener kan? Kalau GDP-nya meningkat, harusnya kan orang makin banyak beriklan. Tapi tidak di kasusnya Indonesia. Dan ini datanya Bank Dunia. Kita lihat rasio dari ADEX per GDP Indonesia cuma 0,19%. Tahu nggak kenapa? Ini kan jagoan marketing semua ya. Kita tahu yang namanya AIDA. Dari awareness, intention, decision, and action. Berapa GRP yang kita perlukan dari untuk awareness aja sampai ke action. Di Indonesia rendah banget Pak. Makanya fast moving consumer goods paling senang masuk ke Indonesia. Pasti ada yang depannya U. Tahu kan yang lagi kena embargo? Yang P depannya.
yang produk-produk Amerika, seneng banget ke Indonesia. Sampai kadang saya berpikir, kayaknya negara ini didesain untuk menjadi negara yang bodoh. Stupidity. Karena dengan beriklan sedikit aja, orang udah beli. Dari awareness menjadi action itu dengan beriklan sedikit aja udah orang udah gampang lihat sekali 2 kali iklan langsung beli. Gak kayak di negara maju. Saya kasih satu data menarik sekali. Ini data dari AC Nielsen yang terbaru. Lulusan SD di negeri 280 juta orang ini itu 36% di negeri kita tercinta ini. Nggak tahu apa yang diurusin sama pemerintahnya. Lulusan SMA ke bawah 56%. That's explain film seperti Even Friends nggak pernah ditayangin kan? RCTI, SCTV mana pernah? Karena nggak ngerti bahasa Inggris, boro-boro bahasa Inggris. Ngerti cuma Mr. Bean, dia ketawa. Karena Mr. Bean nggak ada pembicaraan, nggak ada dialog. Itu salah satunya. That is our country. Pasti senang deh ya orang-orang marketing di sini. Iklan dikit udah ada pembelian. This is the face of our country. Yes, this is the face of Indonesia. Numpang tanya siapa sih sekarang Menteri Pendidikannya? Yang sebelumnya kan lagi sibuk ya, ngurusin peronggu. This is our country, Pak. Profesor Hermawan coba. Bapak yang terhormat. Jangan sibuk marketing, Pak. Ini wajah kita. Hanya 8% yang mengecap pendidikan S1. Jadi gampang sekali untuk beriklan, orang langsung beli. Jadi ADEX nggak pernah bertumbuh di Republik ini. And this is the real data that I'm saying. World Bank punya data. AC Nielsen punya data. Nggak boleh tanya jawab ya? Pasti pada gemes kan lihat data ini. Oke, next. Kalau kita lihat dari tadi, data yang paling penting di sini adalah advertising expenditure. Dari 100% advertising expenditure yang sangat menjadi kontributor utama untuk sebuah negara terhadap GDP-nya, itu 84% datang dari fast moving consumer goods. Jadi penting banget nih buat kita semua nih yang terutama saya percaya pasti di sini banyak banget yang dari sektor fast moving consumer goods nih. Setelah itu baru financial institution, dari financial institution, telkom, and so on and so forth. Tapi FMCG itu 84%. Karena sektor ini nggak orang kaya, nggak orang miskin, pasti pakai odol, pasti doyan mie apa namanya, ya that kind of stuff lah. Saya nggak boleh nyebut brand di sini kan. Instant noodles, pakai pasta gigi, mau pakai minyak goreng, mau kaya, mau miskin, you still need that kind of stuff. Dan ADEX itu 80% terdiri dari itu. Jadi betapa pentingnya sektor FMCG ini, yang hanya dikuasai oleh segelintir, paling 4-5 pemain. Dan itu menjadi penyokong utama dari GDP. Saya nggak boleh ini ya berinteraksi kita ya. Next. Nah kalau kita lihat by gender, penonton TV sama laki perempuan, dua-duanya hobi nonton TV. By age, yang paling banyak nonton TV itu umur 15 sampai 24. Ya, 15 sampai 24. Setelah itu umur 5 sampai 14. By occupation itu di blue collar. Terus pelajar juga masih suka nonton. Ini data Nielsen ya, yang belum tentu benar, ada lagi data yang lainnya. Next. Nah ini penting buat bapak-bapak sekalian karena ini the rising star. Digital penetration. TV sudah mulai ditinggalkan, nanti ada datanya. Ini adalah wajah digital. Yang harus dilihat, pasti kaget deh. 93,2% millennials itu hobinya main digital. Di sini juga nih kalau saya ngomong pasti kan sibuk nih main handphone nih. Pasti deh, gua ambil teleponnya.
Kalau saya ngajar nggak boleh tuh pakai telepon. Aku ngajar di ITB. Terus Gen Z, Gen X. Saya Gen X. 83,7. Baby boomers 60,5. Pak Hermawan numpang tanya Gen apa ya? Oh, baby boomers. Gen Z 87%. Gen Alpha 48%. Ini Gen yang tidak bisa diajak bicara nih. Gen Z, Gen Alpha, Millennials, they have their own world. So difficult to communicate with them. Dan all generation 79.5. Laki perempuan hampir sama. Proportion by generation. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak kalau secara proporsi yang memakai digital itu adalah Gen Z. Gen Z itu banyak sekali, setelah itu diikuti oleh millennials 31%. Ya, habis itu yang kuning itu adalah Gen X, baru baby boomers 9%. Jadi yang terbanyak adalah Gen Z. Gen Z ini benar-benar bermainannya dengan digital ya. Dan millennials, Gen Z, millennials, ada dua generasi yang menguasai sekali dengan digital. Pasti di sini juga yang punya brand udah mulai mengalihkan kan dari terestrial, udah mulai dikit pindah-pindah, cari platform yang paling tepat apa. Udah karena saya lihat ADEX terestrial udah semakin hari semakin kegerus. Saya lihat makanya banyak TV yang sudah mau PKPU sekarang. Kita harus lihat the tendency of it. Makanya itu penting banget untuk mengerti hal-hal seperti itu. Kita harus baca tren kemana, ya. Next. Nah ini waktu mau bikin, waktu saya menjalankan kepada, waktu saya mendesain. Jadi kebetulan saya mendesain 3 TV, Antv, VTV, sama TV One. Kalau kita lihat di sini grupnya, aduh ini jelek banget sih ininya nih. MNC itu nyaris sama ya, female-nya kental sekali. SCM dua-duanya female, Transcorp dua-duanya female. Tapi kalau kita lihat di grup saya, antara Antv dan TV One dan VTV itu selalu berbagi baik segi usia, baik segi sosioekonomi, pendidikan, itu selalu saya bagi. Gak ada saling makan-memakan. Gak seperti grup-grup yang lain itu kalau lihat dari indeks saling makan-memakan. Itu saya bagi seperti itu kalau lihat dari indeks. Ya, saya punya time yang sangat dibatasi, jadi saya nggak bisa berlama-lama. Ini kok dari sisi indeks. Nah ini kita lihat, saya megang Antv dari 2013. Bagaimana secara 5 tahun Antv jadi nomor 1. Strateginya apa? Strateginya. Nah ini wajib ya. Pak Hermawan pasti setuju. Nomor 1, you have to know your STP. Ini orang mahasiswa semester 1 juga tahu. Segmentation, targeting, positioning. Then number 2, UVP is very important. You got to know your UVP, unique value proposition. Even you as yourself harus tahu UVP kalian itu apa. Dan number 3, aku suka sekali ini. Life cycles. In any of your business, in any of your product, you gotta know your life cycles. Kalau mau life cycle dipanjangin di maturity stage misalnya, kalau shampoo nih, shampoo misalnya Sunsilk, aduh nggak boleh brand lupa, ya biar panjang, tambahin dari cuma bisa ngitamin rambut, tambahin telur merah bisa ngelembapin. Biar lebih panjang lagi, tambahin apa. So if there is your product is already at the maturity stage, to keep it longer, put it something else, put it some ingredients. Nah berlaku juga metode yang sama dengan produk-produk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kalau di TV banyak sekali saya bisa mainin tuh. Kalau di industri saya, dulu ya waktu di Antv. Nah yang dilakukan di Antv makanya bisa sukses itu 360. Sekarang baru diributin. Saya dari 2015 sudah main beginian.
360 marketing strategi, mulai out of home, radio, printing, activation, digital, sosmed, mobile apps, itu udah kita lakukan di sana. 360 is very important. Apalagi sekarang kan yang dicarikan engagement dengan klien. Di TV nyaris nggak ada engagement. Makanya kalian mulai cari sekarang engagement, off-air. Off-air yang seperti apa? Dalam off-air tidak ada repeated order. Mau repeat order, apa yang harus dilakukan? Itu kan challenge-nya kalian sebagai marketer kan? Biar ada repeat order kan di situ kan? Kalau orang cuma datang ke sebuah off-air event tanpa diminum produknya atau dimakan, tapi nggak ada repeat order di situ. Harus ada strategi gimana biar ada repeat order di situ. Next. Nah, Pak, waktu beli program nggak cap-cip-cup. There is a programming cycle. Ini sekali dengan research, ada sebuah programming cycle. Sekarang tahun 2025, kita sudah predik akan ada drama horor. Ini bukan saya bikin kemarin malam. Dari 10 tahun yang lalu kita udah bikin. Kita udah predik apa yang akan terjadi sebuah programming cycle. Dan salah satu strategi adalah untapped program. Program yang belum diambil, yang belum dipakai. Salah satu sukses faktornya Antv, ingat nggak? Ketika semua TV sibuk dengan Bollywood, Shah Rukh Khan dan teman-temannya, saya masuk dengan Tollywood, industri televisi India. Saya lihat ada kesamaan budaya ya. Mahabharata kan sama-sama sama India, bedanya Draupadinya di India punya 5 suami, di sini enggak. Saya cuma beli itu cuma $1.000. Saya bisa jual per episode 2 miliar. Dan after that mitologi India saya borong semua. Saya tiap bulan ke India. 2 tahun dia nomor 1. Setelah mitologi India masuk drama India, masuk Turki drama, masuk Roy Kiyoshi. So there is always biasanya Pak, ketika kita terjepit nggak punya duit, datang tuh inspirasi. Di LaTV ketika saya dimasukin LaTV suruh beresin, nggak ada uang, saya dengan Nickelodeon, ada SpongeBob, ada Dora, ada Smackdown. Nah, biasanya ketika kita lagi terjepit itu keluar tuh kreativitas. Itu yang harus, jangan sekali-sekali memakai. Saya bilang sama salah satu menteri yang dulu dihujat tapi sekarang giniin. Karena saya strategi consultant untuk menteri ini. Lu jangan komplain nggak ada budget dari pemerintah. Biasanya dalam keadaan kepepet, saya bikinin formulanya, dapat banyak penghargaan sekarang walaupun dulu dihujat-hujat gara-gara bahasa Inggris yang padahal bahasa Inggrisnya pinter juga, gara-gara 15 detik dihujat-hujat. Pasti tahu menterinya siapa. Next, ini kayak Mahabharata ya. Saya beli ini, kita ngomongin produk life cycle tadi. Mahabharata kan cuma sekitar 50 episode. Kalau 50 episode habis, hancur dong Antv. Enggak, saya datengin seluruh pemainnya, saya bikin Mahabharata show. Habis Mahabharata show, Shahir Sheikh, saya bikinin kayak program dia cari pacar, The Bachelorette. Setelah itu saya bikin show lagi Mahacinta. Habis itu Shahir Sheikh saya bikinin lagi Cinta di Langit Taj Mahal, di dubbing. Habis itu saya bikinin lagi Bolly Starvaganza, setiap minggu sekali orang India itu saya datangin, saya bikin show. It lasts for 2 years. Program yang hanya 50 episode, it lasts for 2 years. You need to extend your life cycle. Kreativitasnya mesti jalan. Kita di sekolah, walaupun saya ngambil jurusan finance, cara berpikir kita, struktur berpikir kita itu dilatih di sekolah. Nah ini setiap kali, tiap minggu saya bikin jumpa artis dengan India, crowdnya tuh paling sedikit 20 sampai 30 ribu sampai 50 ribu. Nyetak duit dulu. Nih, itu saya tuh. Nah ini waktu bikin Mahabharata show di Prambanan. Even Mr. President hadir. Sama Sri Sultan. Saya pakai celana pendek tuh waktu JR. Tuh, bagaimana bagusnya. Ini salah satu karya yang saya banggakan. Nah kalau saya udah kerja tuh. Nah inilah salah satu rangkaian Antv. 2014 dengan Mahabharata mitologi. 2015 kita ketemu Turki series. 2016 Indian series itu kita remake. 2017 ada lokal series. Jadi yang Trans TV dulu punya termehek-mehek segala macam udah dibuang sama Trans TV, saya buat lagi dan berhasil. Buat reality show, ini kepencet lagi. Terus bikin Roy Kiyoshi, kepencet lagi.
bikin Roy Kiyoshi. Terus, nah ini yang 2020. Jadi orang kan sinetron yang nulis sinetron di sini itu lagi. Saya beli format dari negara-negara yang tidak orang datengin. Dari Kroasia, dari negara-negara yang orang nggak pernah datang. Saya beli skripnya, saya bikin di sini. Jadi sinetron Antv meledak semua. Misalnya jodoh wasiat Bapak. Terus bikin lagi sampai 2022 kita sukses semua dengan ini. Saya bilang udah gue mau quit kayaknya there is no more challenge. Sampai sekarang saya kembali lagi dengan industri yang berbeda, nanti saya terangin apa. TV One, waktu itu saya janji sama Pak Ical, Pak trust me, in day one saya akan ngalahin TV berita biru itu, saya akan double the share, duit kita juga akan triple dari itu. Apa yang saya lakukan? Simple. Ini waktu saya kerja di CNN, saya udah PhD waktu itu, saya di Economic Desk di CNN. Headquarters di Atlanta. Nah, yang biru itu Metro, yang merah TV One ya. Jadi dari hari pertama kita udah ngalahin Metro. Double dan Metro semua. Kalau ada breaking news orang lihatnya pasti TV One. Dulu. Apa yang saya lakukan? Harus casual, nggak boleh gaya BBC. Satu. Kedua, angle-nya harus dramatik. Ingat gak dulu ada Indonesia Lawyers Club Pak Karni? Itu by design, nemuin Ratna Sarumpait, Hotman, harus diadu, biar rame, biar berisik, biar berantem. Orang Indonesia senang yang drama-drama gitu. That's by design, Pak. Semi-scripted. Implication to people. Kita nggak bisa bilang begini, hutang Indonesia 50 triliun. Penonton nggak ngerti. Bahasanya nggak boleh bahasa Kompas, harus bahasa pos kota. Hutang kita adalah 50 triliun yang setara dengan menghidupkan 700 desa. Banjir 80 cm, enggak. Banjir sedengkul, banjir satu pala. Nah gitu kalau ngomong, baru ngerti. Jangan ketawa, itu strategi. Masa kayak gituan datangnya dari seorang finance? Malu lagi. Nah, ini salah satu. Jadi di prime time saya bikin semua program debat pilpres, catatan demokrasi, Indonesia Lawyers Club, menuju istana. Itu nggak ngalahin sinetron semua tuh. Wah, TV One meledak banget di eranya. Meledak sekali. Ngalahin sinetron dulu. Nah, ini saya waktu menjadi TV One tuh. Tuh, masih muda kan, ganteng. Tuh, Commander in Chief. Tuh. Nah, ini sekarang kita lihat landscape. Sekarang linear TV, which is terrestrial memang menurun. Sekarang secara iklan memang orang sudah mainnya ke digital, OOH, cinema. TV makin hari makin kegerus. Ini saya ngomongin realita ya. Kalau kita lihat juga di sini, audience share dari terrestrial juga semakin hari semakin turun. Makanya sekarang saya bikin Bumi Langit Digital dan Bumi Langit IP Company dari 2013. Apa itu Bumi Langit? Kita lihat videonya.
Ya, inilah Bumi Langit Pak dan Bu. Jadi dari 2013, masih kerja di, masih jadi, saya masih jadi CEO sama Erik di Antv dan TV One. Kami sudah membangun ini. Karena saya sudah punya visi, one of these days, terrestrial TV akan hilang. Dan orang Indonesia tuh seperti di Rusia, nggak suka TV berbayar. Kenapa? Indovision udah gitu nggak akan pernah maju. Karena perhatiin deh, waktu saya sekolah di Inggris atau waktu saya sekolah di Amerika, kita nonton tinju pay per view, nonton Wimbledon pay per view, sepak bola Piala Dunia pay per view. Di sini semua gratis. Trans TV pernah punya bioskop at 9. Film blockbuster baru tayang di bioskop 2 bulan gratis. So they have no motivation. Jadi saya bilang nggak bisa, kita mesti bikin IP sendiri. Karena terrestrial pasti akan mati, benar. Ternyata visi saya itu betul. Bumi Langit adalah IP company, intellectual properties, licensing, merchandising, kita bikin film. Itu mau platformnya berganti, mau terrestrial kayak, mau OTT kayak, mau apa kayak, we are intellectual property. Kita tidak tergantung dari itu, we are perpetuity. Sampai kiamat nanti tetap perlu konten apapun bentukannya, apapun platformnya. So I prove it myself right. Orang tetap perlu konten kan, bapak-bapak, ibu-ibu main telepon juga jangan dicari konten kan. Sampai sekarang saya ngomong pasti kalau ada yang main telepon, pasti yang lihat konten kan. Konten is perpetual, and I prove it. At least I make a right decision again. Nah ini lagi booming banget nih perusahaan saya yang ini. Dan anak perusahaan saya, bapaknya adalah Mcash. At one point, itu nilainya 1.1 billion US dollar. Revenue kita udah 1,2 triliun. Ini bisa dibuka ya, ini udah listed soalnya. Bumi Langit tahun depan mau IPO. Ini salah satu klien-klien kami di Bumi Langit, done by our chief animator. Jadi chief animator kami tuh pernah bikin klien-klien ini. Chief animator kami ya. Lihat deh kualitas dari chief animator Bumi Langit yang buatnya di kantor kami, bagaimana halusnya animasi dari Bumi Langit.
Oke, itu salah satu dari karya-karya chief animator kami. Nah, kita lihat di sini ya. Apa yang terjadi waktu Lebaran? Because saya juga dari Dream Incubator. Dream Incubator adalah seperti Boston Consulting Group, seperti Professor Coopers. Saya part dari Dream Incubator sebagai senior advisor. Lebaran kemarin is the lowest ever buying power. Jadi waktu kemarin riots itu di Agustus, kita semua sudah predik itu akan terjadi. Karena orang nggak makan sehari sekali, not every other day, but every 4 days they're eating. Simply there's no buying power. Tetapi, for the first time in history, 2025 kemarin penonton bioskop itu tertinggi. Apa yang terjadi? Dari teori marketing bisa dijelaskan. It's a lipstick effect namanya. Lipstick effect terjadi. Kayak perempuan biasanya tuh kalau nggak punya duit, biar seneng hatinya, dia pakai lipstick. So at least dia look pretty, padahal nggak punya duit. Nah, kemarin di Lebaran mereka udah nggak punya duit, bisa pulang kampung. At least pergi ke sinema Nah, kemarin terjadi tuh the lowest ever buying power, and yet they go to the cinema. Apa yang terjadi kemarin waktu Lebaran? Nah, ini Indonesia, betul-betul ya. Orang Indonesia tuh suka nonton Indonesia. Kesalahan Star, Rupert Murdoch pada waktu Antv dulu masuk ke Indonesia dengan gagah-gagahan pakai film blockbuster semua. It never works. Even McDonald's ketika masuk ke Indonesia ada beef burger rasa rendang. Indonesia love local taste. Itu yang punya bapak-bapak pegang brand di sini. Indonesian love locals, and locals. Ini lihat yang hijau tuh ini beda ya sama market negara lain. Yang hijau adalah Indonesia nih. They love locals. Beda sama Filipina, sama Singapura, sama Thailand, dia masih suka blockbuster gitu. Kita orang Indonesia suka local content. Local content. Next. Nah, ini kalau dilihat dari brand licensing, terutama untuk fashion apparel, untuk food and beverage, pemakaian IP itu sudah luar biasa. IP, intellectual properties, licensing, branding, kayak gitu-gitu tuh udah sangat luar biasa. Saya harus buru-buru karena waktu. Even agama aja, Bumi Langit bikin satu yang namanya Si Bulan, tayang di Antv dulu. Kumulatif viewernya udah 550 juta. Vatikan ikut-ikutan bikin Si Luce, baru 10 juta. Even religion aja pakai intellectual property, pakai IP. That's something mad, I think. Even agama aja memakai IP untuk menggrab Gen Z, Millennials, and Gen Alpha. Ini Bumi Langit adalah komik. Bumi Langit Studio, it's Bumi Langit Cinematic Universe. Bahkan ada Rakyat Bumi Langit, Bumi Langit Animation and Licensing. Ini salah satu, jadi kalau bisa bilang, film Pak Otis kreasi gagal, no. Itunya panjang sekali seperti Gundala ya. Tadinya bikin film 81, 2019 kita bikin lagi. Habis itu tayang di terrestrial TV, habis itu tayang di Disney, di OTT. Habis itu kita bikin licensing, mobile games, content distribution, jual ke luar negeri, animasi, licensing. Jadi panjang sekali sebuah siklus dari sebuah bikin film itu panjang sekali. Cari duitnya nggak cuma dari jumlah penonton. Nah, ini I'm very proud of this. Baru di launch minggu lalu, it is Virgo is an IP by Bumi Langit, IP lokal. The first time in history akan dibikin drakornya di Korea dengan sutradaranya Descendant of the Sun. Akan tayang di seluruh dunia. Kita lagi bikin pencarian bakat untuk jadi peran pembantu di 7 negara. This is the first time in history. Lokal IP dibikin drakor dengan sutradara Descendant of the Sun. By Bumi Langit. Si Buta dari Gua Hantu juga akan dibikin tahun 2026. Dan by Bumi Langit juga, I believe this is gonna be huge. Ini waktu Indonesia lawan Jepang. Yang dikibarin bukan bendera merah putih, yang dikibarin IP-nya Bumi Langit. Walaupun kalah 4-0. Nah, waktu kemarin 17 Agustus yang dipakai oleh hampir seluruh kementerian adalah IP Bumi Langit. Pawai sampai depan istana presiden sama wakil presiden. Semua menteri pakai IP-nya Bumi Langit.
Nah, ini salah satu mainan saya yang terbaru, is a digital Mediatama DMMX ya. Sudah di bulan 2 bulan lagi akan IPO. It's a platform content berbasis cloud, smart retail berbasis AI, platform commerce hingga layanan consumer engagement. Ini sudah ada di 23 negara. Ya, canggih banget ini. Nah, ini kalau kita lihat, kita memakai stratified random sampling ya. Ini sudah ada, screen-nya sudah di 32.000. Kita bisa memberikan apa aja data yang kalian mau lihat dari consumer behavior. Karena kalau AC.N itu, kita kan harus menginterpretasikan data dari penonton TV. Kalau ini behavior yang terjadi di tempat mereka berbelanja. Kita lihat ini ya. Nah, kalau AC.N, saya nggak bisa sebutin namanya, tapi pada tahu dong. Udah sebutin aja ya, isi Nielsen. Itu cuma ada di 87 cities. Kita ada di 550 cities. I'm going to launch this di bulan Maret. Jadi kita juga akan menjadi data scientist company. This is my new toys, I love econometrics. Kita ada di 550 cities. Nanti yang saya akan hire yang dulu pernah menjadi CEO-nya di AC Nielsen dunia. 550 kota loh, Nielsen cuma di 87 kota. Ini udah berjalan sekarang dan kita bisa ngedasek data consumer behavior apa aja. Laki, perempuan, hobinya apa, tinggal di mana, warna baju yang dia suka apa. And this is the next project of my company. Oke? Ini jumlah nama kota-kotanya, Papua juga bisa. Nielsen nggak ada di Papua, Roy Morgan nggak ada di Papua. Waktunya habis ya, saya bisa punya 10 menit lagi nggak? Boleh nggak? Belum masuk teori sama sekali. Dan ya, ini belum masuk teori sama sekali. Udah. Nah ini war room kita di kantor. War roomnya seperti ini untuk data. Ini motor yang ada di 30.000 yang data keliling Jakarta sampai beriklan. Kita sejauh ini sudah travel di 774.000 kilometer dengan reduce carbon emisi 76.000 dan kita bisa men-track motornya itu ada di mana aja dan segala macam. Dan ya, my time is done ya. Halo Pak Musri. Pak Musri, selesai ya? Can I 15 minutes? 2 menit? I don't think so. Ini salah satu service kita is brand building. Kita ada intimate orchestra symphony house. Jadi kita bisa bikin off air banyak sekali kita sudah bikin banyak sekali di Malaysia, tapi setiap musik off air kita itu selalu ada message-nya, misalnya women empowering, child trafficking. Kita sering sekali bikin di Malaysia. Salah satu klien kami adalah si IMB Niaga. They are very happy with us, sampai UCG and so on and so forth. Ini contohnya.
Ya, abis ini sebenarnya saya mau jelasin teorinya behind kenapa ada sukses dan sukses, tapi masih ada 40 slide lagi, kayaknya nggak mungkin deh. So, penutupan dari saya, Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas, itu pesan dari orang tua saya ada satu. To be able to success, itu ada 4 hal. Nomor 1, untuk sukses, itu ditentukan oleh yang di atas. Jadi rajin-rajinlah beribadah. Nomor 2, is your networking. Nomor 3, collaboration. Nomor 4 is your education. So, I humbly thank you for having me here. And it's simply impossible to terangin. Teorinya tuh sebenarnya bahan saya di ITB sama di UGM. Tapi kayaknya udah nggak mungkin deh. Jadi, for me, thank you so much for having me. Aku mau selfie ya, by the way.